Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Inklusi dan Eksklusi Digital pada mata kuliah Budaya Internet dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Mutirazi dengan NIM 1907050021. Baik, langsung saja ke bagian materinya. Siapa yang sedang online? Bukan web seluruh dunia. Tidak seluruh dunia seperti World Wide yang berusaha menjadi fenomena universal. Tetapi web dan aspek lain dari budaya digital jauh dari dunia. Hanya sebagian kecil dari populasi dunia yang memiliki akses signifikan keajaiban di dunia digital, dan bahkan lebih dari 2 miliar yang memiliki cukup terbatas akses sehingga kurang dari sepertiga global. Artinya, baru sebagian kecil populasi yang dapat akses dari keajaiban dunia digital, dan juga masih cukup terbatas akses dari sepertiga dari populasi yang tidak terlibat dengan budaya digital. Akan tetapi, penyebab itu semua kurang sumber daya, ekonomi, kurang terampil dalam mengoperasi teknologi, dan kurangnya informasi yang jelas dengan keberagaman budaya serta tidak mengerti manfaatnya. Dalam hal ini, tingkat akses tertinggi di Amerika Utara dan Eropa, dan yang terendah di dunia Afrika, serta kelas menengah di Asia dan Latin Amerika. Kemudian, setiap negara memiliki tingkat akses yang bervariasi pada ekonomi, suatu etnis, mayoritas atau minoritas, dengan usia, jenis kelamin, serta pendidikan termasuk dalam mempengaruhi jumlah dan kualitas akses. Selanjutnya, beberapa aspek dari budaya digital yang telah dieksplorasi dapat disebut masalah keragaman digital. Keragaman digital sekaligus fakta dan janji yang belum terrealisasi. Hal ini, internet adalah jaringan kata-kata yang luas, gambar dan suara yang dibuat oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dan dengan demikian tentu saja mencerminkan keragaman budaya dan gagasan yang sangat beragam. Namun, berdasarkan data, bukan hanya ketimpangan akses yang luas terhadap media baru ini, baik di dalam ataupun antara negara. Itu semua perbedaan yang dalam jumlah dan kualitas informasi online tergantung pada bahasa dan penilaian budaya. Selanjutnya, siapa yang membutuhkan internet? Kesenjangan antara mereka yang menikmati dan tidak menikmati manfaat teknologi komunikasi digital penting untuk setiap aspek kehidupan sosial saat ini, di antara seperti bisnis, pendidikan, pemerintahan, kehidupan keluarga, dan perubahan sosial yang telah terbentuk melalui suatu garis digital. Kesenjangan digital terdiri dari banyak hal, yang mana banyak perpecahan yang di dalamnya ada pembagian rangkai akses tingkat tinggi hingga tidak ada akses sama sekali, dengan banyaknya gradiasi di antaranya. Ketimpangan budaya digital memiliki banyak dimensi yang berbeda dan bervariasi dalam hal kualitas dan intensitas, bukan hanya akses murni. Artinya, ketimpangan ini suatu kondisi di mana dalam individu atau kelompok masyarakat tertentu tidak memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mendapatkan akses yang efisien terhadap informasi yang bersifat digital, seperti infrastruktur yang memegang peran penting dalam pengembangan akses terhadap teknologi dan informasi. Tertinggalnya pengembangan infrastruktur digital akan turut menyebabkan masyarakat juga tidak mampu mengejar perubahan informasi yang sangat cepat, yang berakhir pada terjadinya ketimpangan akses. Kemudian, sumber daya manusia, ketidakmampuan suatu individu atau kelompok dalam mengelola dan mengembangkan serta mendapatkan informasi digital akan menjadi hambatan dalam pengembangan teknologi informasi yang menyebabkan ketimpangan. Ketimpangan digital juga dapat muncul dari adanya ketidaksiapan masyarakat dalam memperoleh informasi digital dengan cepat dan kebutuhan informasi. Perbedaan akan kebutuhan teknologi dan informasi utamanya pada masyarakat kota yang umumnya bersifat dinamis dengan masyarakat desa yang bersifatnya statis, menyebabnya munculnya ketimpangan. Selanjutnya, dari kesenjangan digital hingga teknologi untuk inklusi sosial. Kesenjangan digital yang berfokus menyediakan akses ke perangkat keras, perangkat lunak, dan paham komputer dasar adalah masalah-masalah tambahan. Kesenjangan digital, budaya yang kurang sedikit perhatian. Kemajuan dalam penutupan berbagai kesenjangan digital perlu mencakup peningkatan kualitas
dan kuantitas yang beragam konten budaya di media baru lebih efektif dalam menangani isu-isu ketimpangan ekonomi, sosial, dan budaya. Artinya, kesenjangan digital juga berhubungan dengan kesenjangan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, gender, etnisitas, geografis, dan demografis. Persoalan kesenjangan ini terus mengiringi perkembangan teknologi informasi. Isu ini terbentuk karenanya manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan perdebatan. Perdebatan itu muncul pertanyaan penting, apakah hadir teknologi informasi dan komunikasi akan memperparah eksklusi sosial atau menciptakan masyarakat yang inklusif? Sehingga muncul konsep baru di antara seperti digital divide atau kesenjangan digital eksklusi, dan poor communication, yang menggambarkan kecenderungan timbulnya ketimpangan di dalam masyarakat karena berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, alih-alih menciptakan masyarakat yang inklusif. Lebih lanjut lagi, fenomena ini menggambarkan adanya relasi yang timpang di dalam masyarakat antara mereka yang secara aktif menggunakan teknologi digital dan mendapatkan berbagai manfaat dari teknologi itu, dengan mereka yang tidak memperoleh manfaat apapun karena tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi digital. Selanjutnya, Warehouse menciptakan istilah teknologi untuk inklusi sosial untuk menggambarkan pendekatan yang lebih proaktif terhadap media baru daripada meratapi kesenjangan digital, dan dia menyarankan bahwa perspektif yang berubah ini memiliki 3 aspek utama. Yang pertama, bahwa ekonomi informasi baru dan masyarakat jaringan telah muncul. Yang kedua, bahwa TIK memainkan peran penting dalam semua aspek ekonomi dan masyarakat baru ini. Yang ketiga, akses yang lebih baik ke TIK yang didefinisikan secara luas dapat membantu menentukan perbedaan antara marginalisasi dan inklusi di era sosial ekonomi baru ini. Artinya dapat disimpulkan ada 3 perspektif itu, yaitu perangkat, akses, dan literasi, di mana perangkat bagian dari pemahaman sederhana dalam melihat fenomena kesenjangan digital. Karena ketimpangan digital dalam perspektif ini hanya dilihat dari dimiliki atau tidaknya perangkat yang digunakan untuk akses internet. Seperti yang kita ketahui, pembelian perangkat digital hanya sebagian kecil dari biaya yang harus seseorang keluarkan untuk mengakses internet. Biaya seperti pembelian hardware, biaya pembangkit internet, biaya servis, hingga biaya yang dikeluarkan untuk mempelajari teknologi ini sering kali dilupakan. Apabila perspektif perangkat memfokuskan argumentasi pada kepemilikan perangkat, perspektif jaringan memiliki penekanan yang lebih luas dalam melihat fenomena kesenjangan digital. Artinya, jaringan hal yang menunjang penggunaan perangkat hingga membuat perangkat itu dapat diakses masyarakat untuk memperoleh informasi. Asumsi utamanya adalah ketimpangan akses teknologi digital ini di kalangan masyarakat bukan hanya terjadi karena aspek perangkat yang tidak mampu dijangkau, tapi juga aspek jaringan yang tidak secara merata dapat diakses oleh masyarakat. Kondisi itu muncul karena adanya tarik ulur kepentingan yang merefleksikan kepentingan sosial, ekonomi, maupun politik. Akan tetapi, argumentasi ini masih terasa kurang karena kecenderungan perspektif ini mengetengahkan dari aspek infrastruktur, alih-alih manusia sebagai hal yang penting dalam adopsi teknologi baru. Nah, selain infrastruktur itu, yang digital divide atau kesenjangan digital juga dapat diatasi dengan menciptakan masyarakat yang cukup memiliki kapasitas untuk menggunakan dan mengonsumsi informasi yang dipertukarkan untuk terlibat dalam kegiatan dan wacana sosial di dalam media internet itu. Untuk itu, perspektif literasi muncul sebagai bahan alternatif mengenai ketimpangan digital. Yang perubahan konsep literasi menandakan alih-alih sebatas kemampuan kognitif dari seseorang. Literasi semestinya dipandang sebagai praktek sosial yang tidak hanya melibatkan individu dalam mempelajari suatu, tapi juga membutuhkan beragam elemen untuk menjadi terliterasi. Nah, proses yang ingin digambarkan oleh si Warehouse ini harus membahas 4 tingkat atau
komponen yang merupakan kunci keberhasilan atau kegagalan proyek inklusi digital. 1. Yaitu sumber daya fisik, di mana perangkat keras yang diperlukan untuk mengakses web. Yang kedua ada sumber daya digital, yaitu konten yang relevan secara budaya yang menarik bagi berbagai pengguna potensial. Yang ketiga ada sumber daya manusia, dalam hal orang yang kompeten untuk membantu dalam penggunaan dan mencapai berbagai jenis literasi teknologi. Dan yang terakhir ada sumber daya sosial, dalam bentuk kelompok sesama pengguna yang mendukung dan kompeten secara budaya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Said Mahakir yang berjudul Haruskah Semua Orang dan Segalanya Online? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Mahakir Muhammad akan melanjutkan presentasi dari materi ini. Haruskah semua orang dan segalanya online? Jelas, untuk semua ini jelas ada alasan yang sangat baik untuk menghindari dunia online. Untuk sementara waktu ada sama kali. Sebagian besar didasarkan pada asumsi bahwa setiap orang harus menjadi bagian dari dunia digitalisasi, hingga pencurian budaya dominan terjadi membuat orang pinggiran budaya tersebut waspada dalam menjaga budayanya. Dalam beberapa kasus lain, ini termasuk menggunakan bentuk digital inovatif itu sendiri untuk melindungi daripada memproyeksikan pengetahuan budaya. Prinsip utama desain partisipatif dalam dunia teknologi adalah bahwa orang-orang yang akan benar-benar menggunakan perangkat, program, aplikasi, dan platform tentu harus memiliki suara sejak tahap awal dalam desain teknologi. Nah, seiring perkembangannya teknologi ini, banyak budaya-budaya dari kearifan lokal yang menghilang dengan kemajuan dari teknologi tersebut. Kuncinya di sini adalah pemahaman bahwa tidak semua informasi harus bebas untuk semua orang, bahwa komunitas memiliki hak untuk membatasi serta menyebarluaskan pengetahuan khusus untuk sejarah mereka. Jadi, salah satu alasan bagus untuk tidak online mungkin untuk menghindari yang luas jumlah kesepian yang tidak masuk akal dan digital sering ditemukan di sana. Tanpa perubahan spesifik dalam kebijakan akses digital bersama dengan perubahan sosial yang lebih luas, dunia pencipta digital seperti halnya penggunaan digital kemungkinan akan terus berlanjut untuk mencerminkan dan memperburuk kesenjangan sosial yang ada. Nah, mengapa sih digitalisasi itu penting? Salah satunya adalah teknologi digital yang komunitas tradisional dapat menghubungkan mereka ke dunia sosial yang lebih luas. Namun, hal negatifnya adalah ketika disalahgunakan konsep kesenjangan digital potensi, manfaat yang sangat besar dari media digital baru akan terwujud sepenuhnya hanya ketika kita yang memiliki hak istimewa yang lebih besar mengambil tanggung jawab atas kehancuran ekonomi dan sosial akibat dari kesenjangan digital. Ini bukan tentang menyalahkan individu yang lahir dari ras, jenis kelamin, negara, atau kelas yang memiliki hak istimewa. Ini adalah tentang perubahan struktural yang meluas khususnya di bidang ekonomi yang dapat diwujudkan melalui aksi politik kolektif. Ketidakadilan dimanapun adalah ancaman terhadap keadilan di mana-mana. Kesimpulan, dalam hal ini, hanya sebagian populasi di dunia yang memiliki akses signifikan keajaiban dunia digital. Kesenjangan antara mereka yang menikmati dan yang tidak menikmati manfaat teknologi komunikasi digital penting untuk setiap aspek kehidupan sosial saat ini, di antaranya seperti bisnis,
pendidikan, dan lainnya. Kuncinya di sini adalah pemahaman bahwa tidak semua informasi harus bebas untuk semua orang, bahwa komunitas memiliki hak untuk membatasi serta menyebarluaskan pengetahuan khusus untuk sejarah mereka. Dengan begitu, teknologi digital dan komunikasi tradisional dapat menghubungkan mereka ke dunia sosial yang lebih luas. Oke, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.